Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi ketika kalian tonton video sebelumnya, kita sudah belajar tentang perumusan. Kita kali ini akan bahas tentang penetapan atau pengukuhan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di kekalahan Jepang ketika Perang Dunia II ya, ini membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Jadi ketika itu Jepang sudah membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jadi setelah BPUPKI dibubarkan, itu diganti, ada penggantinya, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai, yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Agustus 1945 ada 3 orang tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat. Yang Rajiman Widyodiningrat ini sebelumnya adalah sebagai ketua BPUPKI. Berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Kikikan di Saigon. Kemudian dalam pertemuan dengan Jenderal Terauchi itu diputuskan Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Kemudian untuk jumlah anggotanya sendiri, PPKI itu beranggotakan 21 orang. Terdiri dari 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan 2 orang wakil dari Sulawesi, dan seorang wakil dari Sunda Kecil, serta Maluku dan etnis Tionghoa. Kemudian karena tadi setelah pembentukan PPKI di tanggal 7 Agustus dan pada tanggal 14 Agustus beberapa hari kemudian itu Jepang kalah dalam perang dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Oleh karena itu di hari Jumat, singkat cerita, di hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 Insinyur Soekarno itu didampingi oleh Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Di cerita singkatnya, setelah Jepang kalah pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Untuk penetapan sendiri, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, ini ada kaitannya atau kaitan dengan sangat erat dengan sidang pertama PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi pada sidang ini membahas tentang konstitusi, presiden dan wakil presiden, serta lembaga yang membantu tugas presiden. Pada sidang itu, PPKI menggunakan naskah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter atau Gentleman's Agreement yang sebelumnya telah disahkan BPUPKI. Jadi untuk dasar negara sebelumnya dirumuskan oleh BPUPKI pada sidang yang pertama, kemudian digunakan oleh PPKI
untuk dibahas di sidang pertama. Karena ada salah satu bagian atau sila yang pertama di Piagam Jakarta itu bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ada usul dari rakyat Indonesia di bagian Indonesia Timur. Mereka mengusulkan bunyi sila yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu untuk diganti. Karena Indonesia sendiri itu tidak hanya beragama Islam rakyatnya, tetapi ada agama-agama yang lain. Karena itu ada usul dari masyarakat di timur. Oleh karena itu, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan bahasan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tokoh-tokoh Islam itu adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, dan Tengku Muhammad Hasan. Nah, ini dia adalah Piagam Jakarta. Jadi bunyi dalam Piagam Jakarta ini hampir sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun bedanya ada bunyi ini di alinea keempat, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini yang dibahas oleh Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh Islam berkat usulan dari masyarakat di Indonesia Timur. Nah, jadi kemudian pada sidang pertama PPKI yang sebelumnya merupakan rancangan Undang-Undang Dasar, hasil kerja BPUPKI dibahas kembali, dan ada usul dari kelompok Muhammad Hatta yang pertama berkaitan dengan Pancasila, berkaitan dengan sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian usul perubahan yang kedua, Bab 2 Undang-Undang Dasar Pasal 6 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam, ini diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Jadi itu sudah tidak memandang agama lagi. Nah, dua usul tersebut itu semuanya diterima di sidang pertama PPKI, dan hal ini menunjukkan bahwa mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi mereka tidak egois walaupun agama Islam ini merupakan mayoritas di Indonesia. Seperti itu. Tapi yang jelas di Indonesia sendiri itu harus memeluk salah satu agama. Dengan bunyi sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kita lanjutkan rancangan hukum dasar pada tanggal 17 Juli 1945 ketika sidang BPUPKI itu disebut sebagai rancangan hukum dasar. Ini setelah sidang pertama PPKI itu disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Jadi yang tadinya berbunyi hukum dasar, setelah sidang PPKI itu disahkan sebagai Undang-Undang Dasar. Kemudian dapat ditemui di Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 di tahun 1946 di halaman 45 sampai 48. Nah, selain itu, selain menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, pada sidang pertama PPKI ada 3 hasil sidang. Yang pertama tadi menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalamnya terdapat Pancasila sebagai dasar negara kita. Kemudian yang kedua itu memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dan yang terakhir dalam membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi itu adalah serangkaian peristiwa atau sejarah di mana Pancasila ditetapkan sebagai dasar
negara. Jadi sebelumnya Pancasila itu dirumuskan di sidang BPUPKI, di sidang pertama. Kemudian ketika sidang PPKI yang pertama ditetapkan sebagai dasar negara. Oleh karena itu, sampai saat ini Pancasila merupakan satu ideologi negara, satu pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Ya, demikian video kita kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.